Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Masa ke Masa. Berikut adalah pemateri-pemateri makalah kali ini. Dan berikut adalah pembahasan-pembahasan yang akan diulas oleh para pemateri. Materi pertama kita adalah gambaran umum ketatanegaraan Indonesia yang akan dibawakan oleh saudari kita, Hesti Koza. Pertama, gambaran umum sejarah ketatanegaraan Indonesia. Setelah pasca kemerdekaan, lembaga-lembaga yang ada sejak zaman Belanda yang berada di Nusantara pada zaman itu sebelum disebut dengan Indonesia menjadi sumber inspirasi. Lembaga-lembaga tersebut diadopsi idenya dengan mengubah namanya ke dalam sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menghasilkan beberapa naskah Undang-Undang Dasar dokumen hukum tertinggi. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan setelah sehari pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah dipersiapkan oleh BPPKI dan BPUPKI sebelum kemerdekaan. Kedua ada Undang-Undang RIS atau Konstitusi disebut pada zamannya yang dibuat oleh Presiden, diresmikan oleh Presiden pada tahun 1949. Tiga, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang di dalamnya memuat tentang pembagian wilayah Indonesia yang pada dasarnya itu tidak sesuai karena mengandung. Keempat, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen berturut-turut itu kemudian disahkan kembali pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Materi selanjutnya yaitu implikasi perkembangan konstitusi terhadap ketatanegaraan Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita M. Dava Rizky Setiawan. Materi selanjutnya yaitu implikasi perkembangan konstitusi terhadap ketatanegaraan Indonesia. Nah, sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas telah melewati 6 tahap perkembangan konstitusi. Nah, periode pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlaku UUD 1945 yang lebih dikenal Konstitusi RIS 1945. Periode ketiga berlaku UUDS 1950 dan periode keempat berlaku kembalinya UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah ketatanegaraan itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999 sampai dengan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 1999 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi 1959. Namun demikian, meskipun jumlah naskah Undang-Undang Dasar hanya ada 4 macam, akan tetapi periodenya dapat dikatakan menjadi 6 periode. Periode pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dengan isi yang A, Pernyataan Indonesia Merdeka, yang B, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang C, 17 Agustus 1950 tentang penggabungan beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Presiden RIS. Periode ketiga atau Undang UUDS pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang di dalamnya sistem kabinet parlementer. Pada periode keempat kembalinya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 yang disebut dengan Dikri Presiden. Yang terakhir berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Materi yang terakhir adalah sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi yang akan dibawakan oleh saudari kita Gusti Anike Agustina. Ketatanegaraan Indonesia telah melewati 6 tahap perkembangan konstitusi. Dengan kata lain, dalam rungku waktu yang berlangsung selama 4 macam perubahan. Namun demikian, meskipun jumlah naskah undang-undang dasarnya hanya ada 4 macam, akan tetapi periodisasinya dapat dikatakan 6 periode.
Dan perubahan ini dilakukan secara bertahap, dan masa ini telah berlangsung 4 perubahan, yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002 harus dilihat sebagai satu kesatuan rangkaian proses perubahan dalam 4 tahap. Dan beberapa materi yang diubah ada kalanya belum dapat dikatakan final karena ketentuan yang disahkan belum bersifat. Misalnya, mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada prinsipnya telah disahkan dalam perubahan ketiga pada tahun 2001. Akan tetapi, mekanisme pemilihan yang diatur dalam perubahan ketiga ini baru berkenaan dengan mekanisme pemilihan untuk ronde kedua baru disepakati pada perubahan keempat pada tahun 2002. Kesimpulan dari makalah ini adalah maka dari materi yang telah dibahas, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 6 tahap dan 4 periode, yang sekarang telah menjadi landasan dasar tertinggi di negara Indonesia.